رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Islam, alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 23 Ramadan 1445 bertepatan dengan tanggal 4 April 2024. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menghirup bulan Ramadan, udara bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Saya tadi cukup kaget juga karena nggak seperti biasanya saya lihat ini tanggal berapa, tanggal malam 23 ya, makanya jamaahnya agak lumayan dikit ya dibanding dengan hari-hari lainnya, atau karena ada ketua DKM-nya hadir jadi pada takut sama ketua DKM-nya. Makanya Ustadz Fadli harus selalu hadir di sini ya untuk ngawasin biar jamaah lebih solid. Kalau nggak ada ketua DKM-nya ya jamaahnya agak banyak pergi. Alhamdulillah, insya Allah kalau dilihat dari monitor di atas itu hari raya tinggal mana tadi? 7 hari lagi, ya, 7 hari lagi kalau dilihat dari sana. Masih lama ya, insya Allah kita masih istiqomah untuk mengkaji kitab membuka pintu langit. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk membahas bab ke-7 halaman 100 doa memohon agar tetap bisa bersyukur. Bersyukur itu sulit para hadirin rahimakumullah. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Ya, Allah itu memberikan kepada kalian surat Ibrahim ya, ayat 34. Dan Allah memberikan kepada kalian seluruh apa yang kalian minta. Jika engkau menghitung nikmat Allah kepada kalian, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kafir dan dalam keadaan zalim. Atau manusia itu dalam keadaan zalim dan dalam keadaan kafir. Apa hubungannya antara zalim dan kafir terhadap syukur nikmat? Ya, manusia itu ada 3 yang menghadapi nikmat. Yang satu bersyukur, yang kedua zalim, yang ketiga kafir. Kalau zalim adalah menyalahgunakan nikmat untuk kemaksiatan. Kalau kafir tidak mengakui nikmat, Jadi ada 3. Kalau syukur berarti mensyukuri nikmat, artinya mengakui itu nikmat dari Allah dan menggunakannya dalam ketaatan. Yang kedua, zalim artinya tidak menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah. Kafir yaitu tidak mengakui nikmat Allah. Tapi kebanyakan manusia innal insana la zalumun kafar. La zalumun kafar, sungguh sangat zalim dan kafar sangat-sangat kafir terhadap nikmat tersebut. Itu inti daripada rasa syukur, inti daripada pembagian manusia terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada pagi hari ini kita akan membahas doa yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal di dalam hadis Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika yang memegang tangan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi sunahnya seorang guru itu megang tangannya muridnya, ya, dipegang tangannya, ditanya, diajak dialog supaya nggak kabur. Karena kalau nggak dipegang itu tergesa-gesa ingin pergi aja, pegang. Dan ini alhamdulillah sudah kita laksanakan. Kalau ketemu mahasiswa saya pegang. Ya.
Wahai Mu'ad, sambil bertanya, wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintaimu. Nah, berarti rasa cinta itu perlu diungkapkan, baik kepada istri, walaupun istri tahu kalau suaminya mencintainya, tapi perlu diungkapkan berkali-kali. Bagi seorang perempuan itu suka ungkapan, ya, suka narasi, ya. Itu perlu coba nanti pulang dari rumah ini, ustadz-ustadz atau teman-teman yang punya istri, ya, itu pulang langsung pegang tangannya dan bilang, aku mencintaimu. Nah, coba apa reaksinya? I love you full. Saya mencintaimu sepenuh hati. Walaupun ada sebagian madhab mengatakan jangan mengatakan sepenuh hati, karena kalau sepenuh hati nggak ada bertambah. Maka saya mencintai kamu 9,9%. Maksudnya nanti ada rasa nambahnya, nanti akan bertambah cintanya. Nah, begitu. Itu ada madhab yang mengatakan seperti itu. Ya, biasa perbedaan dalam fikih ada dua madhab. Rahimakumullah. Ini dalilnya. Ucapan cinta itu kadang-kadang mengesankan kepada orang yang dicintai. Saya mencintaimu, ya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada saudaranya, ya, bahkan kepada sesama muslim, ya. Saya mencintaimu wahai Mu'ad, ya. Kemudian Mu'ad menjawab, ya Rasulullah, demi Allah saya juga mencintaimu. Nah, saling menjawab, ya. Kemudian beliau bersabda kepadanya, wahai Mu'ad. Nah, bentuk cinta itu apa? Beda kalau laki-laki, kalau dikatakan apa bukti cintamu kepadaku, maka laki-laki itu bentuk cintanya, ini khusus yang belum nikah, bentuk cinta seorang suami kepada istri itu bukan sekedar omongan, ya, bukan sekedar busa basi, tapi bentuk cintanya atau bukti cinta itu tanggung jawab. Apa bukti cintamu? Tanggung jawab, memberikan nafkah lahir batin, ya, mengayomi, menasihatin, mengarahkan. Itu cinta seorang suami kepada istri. Beda seorang perempuan kepada laki-laki, seorang istri kepada laki-laki, maka bentuk cintanya adalah apa? Khidmat. Jadi mentaati perintah suami, berkhidmat, membantu keperluan suami, ya, dan lain-lainnya. Ya, itu jadi beda antara suami dan istri dalam mengungkapkan cinta. Kalau perempuan lebih banyak formalitasnya, ya, umpamanya antum tadi pertama perlu narasi, saya mencintai, perlu bagi perempuan. Bagi laki-laki nggak perlu ngapain ngomong saya cinta kamu, cinta kamu. Saya nggak butuh ungkapan. Kalau laki-laki begitu, saya butuh bukti. Kalau perempuan butuh simbolik, ya. Jadi saya mencintaimu. Suatu ketika antum bawakan bunga mawar, ya. Ini seneng banget perempuan. Laki-laki diberi bunga ngapain? Mendingan diberi uang. Kalau laki-laki diberi uang ngapain diberi bunga? Bunga sudah banyak di rumah, di taman-taman juga banyak. Tapi bagi perempuan tidak. Bagi perempuan bunga itu simbolik bentuk kecintaan. Itu satu. Itu kedua. Ketiga, dalam WA ini perlu belajar, ya. Dalam WA itu kalau laki-laki nggak banyak cengkonek. Maksudnya cengkonek itu kalau WA ini cuma seperlunya aja, dengan kata-kata yang singkat, padat, ya, singkat dan padat. Kalau perempuan nggak bisa seperti itu, dia harus muter-muter dulu, ya. Kemudian nanti harus ada gambar-gambar, ya, gambar hati yang terbelah itu, hati yang dipanah, hati yang apalah. Itu bagi perempuan perlu, karena mereka butuh simbol. Ya, itulah karakter bedanya antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu praktis, perempuan itu banyak ribet. Coba antum lihat, kalau mau pergi, laki-laki itu kalau mau pergi itu cukup bawa uang
10 juta, udah berangkat. Nggak usah bawa barang, naik pesawat cepet, nggak usah pakai barang. Kalau perempuan enggak, harus pakai bawa oleh-oleh pun nyari yang besar-besar. Ya, walaupun isinya cuma keripik, kerupuk sama, tapi perlu itu bagi perempuan. Saya kalau naik pesawat itu ribet, itu nggak cukup bagasinya. Dan kerdus isinya keripik, coba lihat itu ibu-ibu ya atau wanita seperti itu, barangannya banyak. Padahal barangnya cuma harganya paling 10.000 sampai 50.000. Itu lebih berharga bagi perempuan daripada uang 10 juta. Makanya ya harus banyak sabar ya kalau menghadapi perempuan karena karakternya beda. Ya, laki-laki sebagai pemimpin keluarga itu praktis. Kalau perempuan sebagai yang dipimpin itu banyak banyak cengkoneknya, banyak tambahannya. Tetapi dengan demikian perempuan itu telaten, perempuan itu suka yang kecil-kecil. Kalau ada uang yang utuh 100.000 dengan uang yang recehan, maka perempuan suka yang recehan. Dia suka menghitung 1, 2, 3 kecil-kecil seperti itu. Kalau laki-laki tidak perlu. Maka yang banyak kuliah di akuntansi itu perempuan. Dulu waktu jalan tol belum ada kartu tol itu, biasanya yang jaga adalah mbak-mbak, ya, ibu-ibu, mbak-mbak itu yang suka ngitung uang. Terus sekarang di mana? Bukan di pasar-pasar, di mal-mal. Ya. Kemudian rata-rata yang jadi kasirnya siapa? Perempuan. Dia teliti. Laki-laki jarang yang suka jadi kasir. Jadi satpam. Coba lihat, nggak ada satpam perempuan. Rata-rata kasir perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu suka yang detail. Oleh karena itu juara olimpiade di dunia atau di juara internasional dari Indonesia rata-rata perempuan. Matematika perempuan yang juara. Kenapa? Mereka suka yang detail. Laki-laki juaranya sepak bola. Ya. Jadi beda. Ya, jadi karakter laki-laki dan perempuan. Tadi saya bicara apa? Masalah syukur. Jadi Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'ad, ya Mu'ad, aku mencintai dirimu. Tetapi cintanya kemudian diungkapkan dalam bentuk tanggung jawab dan nasihat. Laki-laki menasihatin orang yang dia cintai. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, ya, jangan meninggalkan setiap selesai sholat. Coba, setiap selesai sholat. Berarti boleh kita lazimi doa ini setiap selesai sholat. Sholat apa? Tidak disebut. Berarti boleh sholat wajib, boleh sholat sunnah, terutama yang wajib. Apa itu? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepada nikmatmu, dan memperbaiki ibadahku. Ini sudah kita terangkan pada beberapa pertemuan yang lalu. Dalam masalah apa yang masih ingat mahasiswa? Ini kita bahas ya secara sekilas pada beberapa pertemuan yang lalu. Dalam hal apa? Ayo. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa aslih lana waj'alil mauta waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dari 5 hal ini mana 3 ini ditaruh di mana di antara 5 ini? Allahumma aslih dinana alladzi, ya kan? Dinana. Kan kemarin kita bahas din agama. Ya, yang kedua dunia. Yang ketiga akhirat. Ada agama, dunia dan akhirat. Jangan lupa. Ada apa? Halo? Rumusnya di hafal enggak? Ada di sini. Ada di sini. Ada di mana? Ada di sini. Apa ada? Ada agama, dunia dan akhirat. Di sini artinya apa? Zikir,
Zikir di sini. Zikir, syukur dan ibadah di sini. Zikir, syukur dan ibadah. Jadi inti daripada agama adalah 3: berzikir, bersyukur dan beribadah. Ini inti agama. Karena maka kalau kita melihat suatu teks baik Al-Quran dan Sunnah, kalau menyebut sesuatu terbatas seperti 3 ini atau 5, itu menunjukkan itu penting. Kayak innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. 5 sifat orang-orang mukmin yang sesungguhnya 5. Masing-masing dari 5 ini penting dan mewakili ribuan cabang di bawahnya. Itu salah satu metode tadabbur Al-Quran untuk menyimpulkan beberapa ayat yang termaktub. Ya. Maka yang disebutkan oleh Al-Quran 5 poin ini penting. Maka kalau kita sebut wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini amalan hati. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, amalan lahir. Ini iman, ini Islam. Iman itu lebih banyak daripada Islam. Iman itu rukunnya 6, Islam rukunnya 5. Iman itu lebih dahulu sebelum Islam. Itu baru satu kesimpulan. Nanti kalau kita terangkan panjang banget itu dari 5 sifat orang beriman. Itu contoh. Di sana ada banyak lagi ayat-ayat Quran yang menyebutkan beberapa sifat, ya, orang beriman, sifat orang munafik, sifat orang kafir, ya, semuanya dunia sifatnya ada 5 dan seterusnya. Termasuk yang dibacakan imam tadi, itu bisa disimpulkan dengan poin-poin. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis itu sifatnya umum, masih barang mentah, perlu diolah. Yang mengolah adalah para ulama, para ahli fikih, para ahli tafsir, mengelola, menyimpulkan dengan beberapa kesimpulan supaya sederhana. Makanya dulu pada zaman Turki, bahkan sebelum zaman Turki, ya, itu agama Islam dibuat poin-poin kayak hukum. Sekarang di Indonesia adanya kompilasi hukum Islam, KHI. Apa kompilasi hukum Islam? Yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah itu dibuat poin-poin. Poin 1, hukum 1, pasal 1, ayat 1. Kenapa buat seperti itu? Supaya mudah. Padahal itu disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah. Gitu ya. Makanya kalau kita mengatakan rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan berarti serta-merta kita langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Banyak orang sesat gara-gara langsung melajari Al-Quran dan Sunnah tanpa merujuk pada para ulama. Makanya ahli fikih itu sebenarnya menyimpulkan, mengistimbatkan hukum dari Al-Quran yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang awam. Maka kadang fikih itu penting, karena itu kalam ulama. Oleh karena itu kalau kita bicara Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para ulama, maka kadang-kadang orang awam itu rujukannya kepada ulama, bukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengistimbatkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ulama itulah yang menyimpulkan, kemudian disampaikan kepada orang awam. Jadi orang awam itu rujukannya kepada ulama. Jadi kalau ada orang awam mengatakan kata ulama ini, itu benar dia. Bahkan sebaliknya kalau kita mengatakan apa dalilnya firman Allah, apa dalilnya hadis Rasulullah, sering salah. Sering salah. Kenapa? Karena dia langsung mengistimbatkan dari Quran dan Sunnah. Kalau mulai para ulama dia aman. Oh kata fulan gitu. Itu malah lebih aman. Asal ulamanya ulama yang mu'tabar, bukan asal ulama yang mu'tabar, terutama 4 madhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad kalau dalam masalah fikih, dan ulama-ulama lain. Gitu ya. Maka harus perbanyak membaca buku-buku para ulama. Jadi kita jadi aman, ya, karena disebutkan oleh para ulama. Baik, ada rahimahullah, kita kembali kepada doa ini. Jadi ada 3 hal yang ada
di sini ya, kita memperbaiki agama itu dengan 3 hal, yaitu memperbaiki selalu berzikir kepada Allah ya. Kita lihat di dalam surat Al-A'raf 180. Tolong mahasiswa dihafal nomor ayatnya 7180. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu mempunyai asmaul husna, maka sembahlah, berdoalah dengan asmaul husna, yang kalau dalam Al-Quran dan Sunnah jumlahnya 99 asmaul husna. Dan mestinya ke depan, ini kami usul nih, ini supaya mahasiswa Islam itu harus hafal, syarat kelulusan itu menghafal 99 asmaul husna. Juga di mahasiswa nanti diwajibkan ya menghafal asmaul husna. Ya, kenapa menghafal? Karena ada hadisnya. Lillahi tis'un wa tis'una isman, ya kan? Faman ahsaha dakhalal jannah. 100 kurang 1, faman ahsaha dakhalal jannah. Maka barang siapa yang menghafalnya, maka dia masuk surga. Artinya kalau kita menghafal dulu, tahapannya menghafal, kedua mentadaburi, ketiga mengamalkan persis dengan tahfidzul Quran. Tahapan pertama menghafal, tahapan kedua mentadaburi, tahapan ketiga mempelajari, kemudian mengamalkan. Gitu ya. Jadi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu mempunyai nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Itu dengan asmaul husna. Ini juga ada berdoa, kita menyebut ya Rahman, ya Rahim, ya Qawi, ya Matin, ya Jabbar, ya Muhaimin, ya Aziz, dan seterusnya. Kemudian sudah kita bahas bagaimana seseorang berdoa kepada Allah dan mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Nah, itu kan contoh daripada asmaul husna, ya Allah, ya Karim, ya Ghani, ya Qawi, ya Aziz. Boleh di awal, boleh di akhir. Kan itu wasilah. Itu seperti di dalam surah Al-Maidah ya, ayat 35 itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Bertakwa kepada Allah itu harus ada sarana. Sarananya apa? Puasa. Sarananya apa? Sedekah. Sarananya apa? Zakat. Sarana apa? Belajar. Sarananya apa? Asmaul husna. Ya, surah Al-Maidah 35 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Bertakwa kepada Allah perlu sarana. Sarana itu sarana yang sesuai dengan syariah. Di antaranya adalah belajar. Maka sebenarnya kita bulan puasa ba'da subuh ini para hadirin, ini sebenarnya jalan menuju ketakwaan. Kita memahami takwa itu enggak sekedar baca Al-Quran. Kita memahami bahwa takwa itu tidak sekedar qiyamul lail, tetapi takwa kepada Allah adalah belajar. Karena hari ini ilmu agama banyak ditinggalkan oleh umat, maka umat Islam jadi kacau, jadi lemah, jadi kalah, jadi berantakan karena tidak mencintai ilmu, tidak mencintai para ulama ya. Sehingga mereka terombang-ambing di dalam menghadapi kehidupan ini. Ulama adalah panutan mereka, ilmu terutama yang membimbing mereka. Makanya kami menekankan di antara wasilah-wasilah ini ya, ada puasa, ada qiyamul lail, ada membaca Al-Quran, ya, ada infak, ya, ada sedekah, ada birrul walidain, ada apa lagi ya, membantu orang lain ya, ada zikir, ada membaca Al-Quran ya. Maka ya kami termasuk yang memilih wasilah ilmu. Jadi beribadah kepada Allah, taqarrub ila Allah bil ilmi, dengan ilmu. Karena keutamaan ilmu yang luar biasa disebutkan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat ya.
Jadi ilmu itu luar biasa. Termasuk Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Nah, dalam surat An-Naml ayat 15. Apalagi? Ya, Rabbi zidni ilma. Dalam surat Toha. Tidak ada kata para ulama ya doa ingin minta ditambah kecuali ilmu. Jadi ilmu itu tambah terus. Kalau yang lain jangan banyak-banyak, dikit saja, secukupnya aja. Kalau ilmu tidak ada secukupnya, pokoknya cari sebanyak-banyaknya. Itu keutamaan ilmu. Maka kami meyakini bahwa dengan jalan ilmu itulah ya umat Islam akan bangkit. Maka dahulukan ilmu daripada yang lain, dahulukan mencari ilmu daripada membaca Al-Quran para hadirin, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Dahulukan mencari ilmu daripada membaca Al-Quran. Kalau tabrakan, kalau nggak tabrakan, masing-masing dikerjakan. Tabrakan itu seperti kuliah subuh ini. Kuliah subuh ini banyak orang subuh baca Al-Quran, padahal di situ ada kajian, ada pengajian, ada kajian buku apalagi yang urut. Tetapi orang-orang yang mengejar pahala, walaupun itu nggak salah juga, tapi kurang afdal, mengejar pahala itu membaca Al-Quran, ingin menghatamkan 10 kali, 20 kali. Enggak, ya. Tutup dulu Quran, kita belajar. Karena ini juga Quran. Jangan dikira kalau belajar ini enggak baca Al-Quran. Jangan dikira kalau belajar ini enggak zikir. Nanti akan saya sebutkan di sini. Salah satu bentuk zikir itu adalah belajar. Itu ya, penekanan. Makanya kita harus benar-benar ya menekankan ilmu ini. Fad'uhu biha, saya teruskan, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayuzzauna ma kanu ya'malun. Maka tinggalkan orang-orang yang tidak mau mempelajari Asmaul Husna. Jadi rahimakumullah ya. Kemudian di sini ada bahasa Allahumma a'inni. Tadi itu sebenarnya kenapa surat Al-A'raf ayat 180 itu menafsirkan Allahumma. Jadi kita itu mau menjelaskan setiap kata dari doa ini Allahumma. Oh, berarti doa itu dimulai dari Asmaul Husna. Allahumma, ya Allah. Itu maksudnya. Yang kedua a'inni. Kenapa a'inni? Tolonglah saya. Karena dalam surah Al-Fatihah ada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hadir rahimakumullah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini setengah lagi kemana ini? Ya. Baik. Langsung ke depan. Ya. Sampai mana tadi? Allahumma itu Asmaul Husna. Ini sarah hadis seperti tafsir lah ya. Perkata diterangkan. Itu asik itu ya. Ada Al-Qur'an, innama tadi al-mu'minun apa, alladzina apa, begitu enak. Jadi kita bertakaruk kepada Allah dengan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an atau menjelaskan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mengatakan Al-Quran Sunnah, apa bentuk kontribusi Anda terhadap Al-Quran Sunnah? Bolehlah hafal Al-Quran, bagus ya. Tapi perlu ditingkatkan, yaitu memahami Al-Quran per kata, disebut dengan tafsir dan tadabbur. Sekarang memahami hadis per kata, namanya sarah hadis. Dan para ulama sudah mensarah hadis saya mendahulu kan. Ada Fathul Bari, ada Sarah Sahih Muslim, ada Sunan Abu Daud ya, Aunul Ma'bud ya, Sunan Abu Daud, ada Tirmidzi, Tuhfatul Ahwazi. Nah, itu semua sarah. Lah, buku ini mensarah hadis tapi khusus doa-doa gitu maksudnya. Kan para ulama dulu tidak mengklasifikasikan khusus doa. Jadi semuanya disarah. Maka kalau nyari doa-doa sulit, sudah di sini. Sekarang sarah hadis-hadis tentang doa yang kita sebut dengan
mengetuk pintu langit, membuka pintu langit. Tentunya ini sebagian kecil dari doa. Kalau doa-doa yang lain masih banyak. Saya kembali kepada ini. Allahumma berarti Asmaul Husna. Ini saya minta tolong ya Allah. Saya minta bantuan ya Allah. Itu penafsiran daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bagus sekali Bapak sekalian. Tolong ini diperhatikan, ayat ini sekilas saja ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini metode penafsiran dan tadabbur ya. Salah satunya adalah digabungkan antara ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti apa? Salah satu bentuk penyembahan, salah satu bentuk ibadah yang paling agung, apa kira-kira para hadirin? Adalah hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Jadi bentuk penyembahan yang paling agung adalah meminta pertolongan kepada Allah. Kalau kita merasa butuh kepada Allah, berarti itu hebat, akidah antum bagus. Berarti antum itu menyembah Allah. Jadi menyembah Allah itu dibuktikan dengan meminta pertolongan. Jadi kalau antum minta pertolongan sama Allah, berarti itu ibadah. Dan dibalik ini benar nih, serius nih. Halo? Mahasiswa. Padahal maksudnya bapak-bapak juga. Tapi yang kena ini semprot mahasiswa. Padahal maksudnya yang lain juga. Diputar-putar ya. Gimana muter-muternya? Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Artinya menyembah yang paling baik adalah minta pertolongan kepada Allah. Dan kalau minta tolong apa? Minta tolong apa? Untuk menyembah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik wa husni ibadatik. Itu ya. Ulangi. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Maksudnya sebaik-baik cara menyembah Allah adalah meminta pertolongan. Dan kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan yang pertama kali untuk menyembah Allah. Karena menyembah Allah itu perlu pertolongan Allah. Anda bisa ke sini, bisa melangkah masjid ke sini, itu karena pertolongan Allah. Padahal tadi malam banjir, ya kan? Tapi aja tetap ke sini. Saya kadang-kadang curiga, atau karena rumahnya banjir dia ke masjid. Jadi mikir di situ, loh kok banyak sekali jamaahnya, biasanya cuma setengah soft, ini 2 soft karena kebanjiran. Banjir di mana-mana. Saya ulangi ya, tadi gimana tadi ya? Jadi sebaik-baik menyembah adalah minta pertolongan. Sebaik-baik minta pertolongan adalah minta tolong untuk menyembah. Putar. Memang itu luar biasa itu ayat itu. 2 ayat inti daripada Al-Fatihah. Al-Fatihah itu 7 ayat. Ya. Coba, Al-Fatihah itu 7 ayat. Tengah-tengahnya mana? Kalau 7 itu tengah-tengahnya nomor berapa? Halo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengah-tengahnya nomor 4. Nomor 4 bunyinya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dimulai dari alhamdulillah. Maka yang rojeh dari perkataan para ulama bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat sudah sepakat. Tapi ayat pertama ayat apa? Ya Imam Syafi'i mengatakan ayat pertama itu basmalah. Makanya kalau imam ya baca Al-Fatihah itu harus pakai basmalah, dijaharkan. Kalau nggak baca basmalah dianggap nggak sah. Makanya kalau antum jadi imam di masjid-masjid yang madzhab Syafi'i nggak pakai basmalah, nanti diusir karena anda nggak sah Fatihahnya. Ya, mahasiswa nanti kalau jadi imam di kampung baca basmalah. Kalau di Al-Islam nggak usah baca basmalah. Karena pendapat yang kuat ya mulainya dari basmalah. Dari alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama ya. Ar-Rahmanur Rahim ayat kedua, Maliki Yaumiddin ayat ketiga. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu nomor 4.
Terus ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7. Tengah-tengahnya 4, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paskan 3 yang sebelah kanan ini untuk Allah Subhanahu wa taala, 3 yang sebelah kiri untuk hambanya, untuk manusia. Pertengahan ini pertemuan antara Allah dan hambanya. Pernah dengar nggak ini? Belum pernah dengar? 2 tahun di Al-Islam nggak dengar? Ya, belajar apa? Bapak-bapak juga baru dengar ya? Ya, itu ya, pertengahan ini gabungan antara Allah dan hambanya. Ini hadis qudsi itu. Ini cuma saya terangkan secara sederhana, padahal itu hadis qudsi. Ya. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, itu pujian kepada Allah. Makanya Al-Fatihah itu ya contoh paling baik ketika berdoa itu Al-Fatihah. Karena apa? Memuji Allah dulu 3 kali. Memuji Allah ini. Setelah itu baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sesudahnya ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini hambanya minta sama Allah. Makanya yang 3 ini untuk Allah, yang 5 sampai 7 itu untuk hambanya. Karena ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu hambanya. Pertemuan antara Allah dan hambanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka itulah inti daripada Al-Qur'an, inti daripada Al-Fatihah, dan Al-Fatihah inti daripada Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah inti daripada agama Islam. Maka bisa disimpulkan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in inti daripada segala inti. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu hidup itu cuma untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah itu nulis buku khusus berapa jilid hanya menerangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, coba bayangkan, hadir rahimahullah. Kalau orang-orang Indonesia karena saking mantapnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bacanya ini versi tajwid versi Indonesia, itu versi orang tertentu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah, gitu. K-nya itu harus khusus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. K-nya itu harus di K sendiri, nafasnya harus sendiri, tidak boleh campur dengan iyyaka na'budu. Nah, itu kurang mantap katanya. Yang benar adalah menurut dia, yang lebih mantap adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena K-nya itu Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu bukan cara membaca, tapi cara mentadaburi boleh. Oh, K-nya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau terus diulang-ulang itu, ini hebat banget nih Al-Fatihah. Makanya kalau ada orang mengatakan sebelum berdoa itu baca Al-Fatihah, nggak salah. Hanya sebelum berdoa pada hari rahimakumullah kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah gitu. Amin. Akan jadi formalitas. Padahal Fatihah masuknya bagus, cuma terbawa pada formalitas saja. Coba mestinya ada pelajaran tafsir Al-Fatihah selama bulan Ramadan, kan canggih itu. Atau perlu kapan-kapan kita bahas seri tafsir Al-Fatihah 1 bulan penuh. Nah, itu baru keren. Kalau baca Al-Fatihah amin, nah itu ya mungkin dapat pahala tapi tidak meresap ya. Akhirnya hanya formalitas di lisan saja. Gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti kapan-kapan kita terangkan lagi, tapi itu salah satunya inni ala dzikrika, itu penafsiran daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belum nanti masing-masing dari ayat ini diwakili oleh ribuan ayat di bawahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ribuan ayat di bawahnya. Ar-Rahmanir Rahim, ribuan ayat di bawahnya. Maliki yaumiddin, tentang seluruh hari kiamat dalam Al-Qur'an. Itu di bawah ya, cabang daripada Maliki yaumiddin. Maka kalau ingin tahu isi Al-Qur'an, cukup antum membaca Al-Fatihah. Itu inti daripada seluruh Al-Qur'an. Termasuk semuanya
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu intinya apa? Semua cerita tentang Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik itu ada di ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau cerita orang-orang beriman dari para nabi, para wali seluruhnya itu masuk dalam ayat apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seluruh cerita dalam Al-Qur'an dari Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Ya. Itu semua ada dalam siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim ini masuk seluruh wali-wali Allah. Nah, begitu para rahimakumullah ya. Makanya Al-Fatihah itu perlu dipelajari lebih mendalam lagi. Kita lanjutkan. Maunya tadi selesai tapi nampaknya masih jauh ya. Karena kita baru zikrika, belum syukrika, belum husni ibadatik. Zikrika, Allahumma ini ala zikrika, ya Allah tolonglah saya untuk selalu mengingatmu. Zikrika, mengingatmu itu terbagi menjadi beberapa poin sebagai berikut secara cepat. Satu, mengingatmu maksudnya mengingat nikmat Allah. Ya. Tadi sudah saya bacakan di awal tadi. Surat Ibrahim ayat 34. Jangan lupa itu ayat favorit ya. Ibrahim 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana la dzalumun kafar. Di dalam firman lain disebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini juga penting, membawai ratusan masalah. Kalau antum dapat nikmat dari Allah, maka sebutlah fahaddits. Maka termasuk salah satu bentuk kesyukuran terhadap nikmat Allah, antum ceritakan kepada orang lain. Maksudnya bukan riya, maksudnya bukan membanggakan diri, tetapi itu untuk menyebutkan itu semua dari Allah. Hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah. Alhamdulillah, kan itu. Saya tadi pagi sahur ya pakai dendeng. Saya ceritakan boleh. Kan ini salah satu bentuk nikmat Allah. Baru kali itu saya merasakan ya dendeng enak banget, masakan istri. Contoh ini ada istri saya, masanya saya cerita banyak. Karena ada istri saya. Kalau nggak ada istri saya nggak cerita. Itu ya. Sebut nikmat alhamdulillah. Ya. Apapun yang antum dapatkan dari Allah ceritakan. Tapi nisbahnya kepada Allah alhamdulillah, bukan saya, tapi alhamdulillah Allah. Ada min fadli rabbi, termasuk Nabi Sulaiman. Ya. Kemudian termasuk Nabi Muhammad SAW ketika bisa mengislamkan salah satu anak Yahudi, ya beliau mengatakan alhamdulillah, ya dengan segala puji bagi Allah yang telah mengislamkan anak Yahudi lewat saya. Nah, gitu. Begitu seterusnya. Di situ penekanannya kepada Allah. Alhamdulillah, nyebut nama Allah, nyebut nama Allah. Ya, karena nikmat itu. Jadi fahaddits itu bicarakanlah nikmat Allah. Maka benar kalau khatib, penceramah itu pertama kali adalah kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Nikmat panjang umur, nikmat antum bisa datang ke masjid ini. Ya, nikmat ada dua, nikmat ketaatan dan nikmat fisik. Yang paling besar nikmat ketaatan bisa sholat subuh berjamaah, bisa ikut kajian loh dari awal Ramadan sampai sekarang, ikut kajian rutin sampai syuruk, itu nikmat. Berapa juta orang yang tidak bisa melakukannya. Kita walaupun ya segini tapi masalah istiqomah. Ya. Tidak tidur itu loh, tidak tidur itu nikmat dari Allah. Ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa di masjid. Kenapa? Karena kalau kita di masjid ngantuk-ngantuk itu dapat berkah orang yang nggak ngantuk. Ya, jadi orang yang ikut pengajian itu tidak merugi karena dapat keberkahan orang-orang yang tidak ngantuk. Ya. Dua, mengingat Allah juga berarti mengingat awal penciptaan manusia. Nah, kalau kita ingat Allah kan ingat kita diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madkura. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan kita itu dulu tidak ada apa-apa. Dulu belum ada namanya abror. Ya, di Al-Islam dulu waktu saya di sini nggak ada namanya abror, nggak ada namanya yandi.
Enggak ada namanya apa Fahri, tidak ada namanya Fauzi, tidak ada namanya ya yang lain-lainnya. Ya, enggak ada namanya Haikal. Yang ngantuk ya. Tidak ada namanya ya, yang lainnya. Nah itu enggak ada, antum itu enggak ada. Dulu masih bayi antum ya. Masih belum lahir sebagian. Waktu Al-Islam berdiri antum belum lahir, tahun berapa antum lahir? Nah, belum lahir. Nah, jadi ingat, makanya sekarang ada HP ya. Kalau anak lahir di foto, anak berkembang di foto, di video di foto. Supaya apa? Nanti kalau besar setelkan itu fotonya nih, kamu tuh dulu bayi kayak gini. Jangan ngeyel sekarang. Gitu. Ya lihat. Makanya kalau antum punya foto masih kecil itu disimpan ya, dilihat terus, taruh di depan lemari itu foto. Supaya apa tahu ternyata dulu saya kayak gini ya, ingusen ya, kurang gizi. Masih apa namanya keluar umbel-umbel itu apa? Ingus ya, masih rambutnya acak-acakan. Ya. Makan aja belum bisa bicara gigis. Giginya banyak yang hitam-hitam gara-gara makan permen. Coba itu ditampilkan lagi supaya antum tahu, oh ternyata dulu saya itu kayak gitu. Walaupun sekarang udah gini, nggak usah bangga. Dulu kamu seperti itu. Itu inti daripada Al-Quran supaya antum ingat. Kenapa di Al-Quran kok banyak sekali tentang penciptaan manusia dalam surah Al-Insan ayat 1, dalam surah Al-Baqarah ayat 28, ya, dalam surah Al-Ghafir ayat 11, dalam surah Al-Mu'minun, ya, dalam surah Al-Hajj. Itu tentang penciptaan Allah. Dua kan ada 4 pernah saya sampaikan kan, ada 4 itu. Kemarin apa? Tentang tahapan manusia. Qalu rabbana amattana sanataini wa ahyaitana sanataini fa'tarafna bidunubina. Kita mati 2 kali, hidup 2 kali. Sebelum kita lahir dianggap mati, dan kita hidup ketika lahir. Nanti setelah hidup kita akan mati dan kita akan hidup lagi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum, kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Surah Al-Baqarah 28. Ya, tulis itu. Surat Ghafir ayat 11. Ya. Kemudian surat Al-Insan ayat 1. Surat apa lagi? Surat Al-Mu'minun dan surat Al-Hajj. Ya, surat Al-Mu'minun ayat 12, surat Al-Hajj ayat 5. Itu dihafal ya, tentang penciptaan manusia. Jadi mengingat Allah berarti mengingat nikmat Allah. Yang kedua, nikmat mengingat tentang awal penciptaan kita. Yang ketiga, mengingat Allah juga berarti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Itu salah satunya ya, nomor 3 ya. Mengingat berarti berzikir. Yang keempat, mengingat Allah juga berarti melaksanakan seluruh perintah Allah. Makanya di sini saya bacakan supaya antum paham. Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Al-Adhkar. Punya kitab Al-Adhkar enggak di perpustakaan? Nanti dibuka. Al-Adhkar, zikir-zikir. Imam Nawawi. Imam Nawawi itu imam dalam mazhab Syafi'i yang dijadikan panduan mayoritas umat Islam karena mazhab Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan apa? Halaman 36 sampai 37 Al-Adhkar. Ketahuilah bahwa keutamaan zikir nih, keutamaan zikir tidak terbatas pada tasbih, pada tahlil, pada tahmid, pada takbir. Ayo, mana nih pengikutnya Imam Nawawi? Pengikutnya mazhab Syafi'i mana? Ini Imam Nawawi mengatakan zikir itu tidak hanya 4, tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Ini kadang-kadang digadang-gadang banyak orang, oh kita berzikir, kita tasbih, itu benar. Tapi tidak terbatas pada itu kata Imam Nawawi. Tapi apa? Tetapi setiap orang yang beramal karena Allah, orang yang beramal, ya antum belajar, antum menolong istri, menolong orang lain, birrul walidain, antum mudik, antum mentransfer uang kepada orang tua, kepada anak, ya, kepada istri.
antum hormat kepada guru, bersihkan pondok, atau kalau diniatkan karena Allah, ya, dengan mentaatinya sebenarnya dia sedang berzikir. Halo? Sebenarnya dia sedang berzikir. Antum menulis lagi nyatet nih, sambil ngantuk-ngantuk dikit, itu antum sedang berzikir. Berarti yang ditulis adalah tafsir firman Allah, berzikir. Ya Bapak sekalian ya, antum sedang keluar dari rumah mencari nafkah, sebenarnya antum itu sedang berzikir. Jadi jangan seperti orang-orang pemahaman orang sufi. Oh di sini langsung duha gitu, nggak ada peringatan suruk dulu gitu, baru nanti 15 menit duha gitu ya, nanti supaya menghindari ini ya kesalahpahaman ya. Jadi langsung dipotong, langsung sholat duha, suruknya nggak dilihat, berarti udah tambah 15 menit atau 10 menit, tambah 5 lagi lah ya, itu nanti 15 menit. Itu merujuk pada di Masjid Madinah. Di Masjid Madinah itu syuruk ditambah 15 menit baru sholat duha. Nggak apa-apa, udah bagus nih. Saya baru melihat di seluruh Indonesia baru kali ini. Iya, baru kali ini. Saya setiap masjid sudah saya usulkan, saya berbusa-busa. Pak, ini isyraq ini menyesatkan, dalam arti kata membuat orang salah paham. Syuruk untuk apa syuruk? Akhirnya orang sholat syuruk langsung sholat. Masih pengajian masih ada, langsung sholat, loh baru syuruk. Nah kan sholat syuruk Ustaz. Sholat syuruk berarti kata dia sholat ketika ada syuruk. Nah itu salah. Ganti anunya, bilang apa namanya, di settingannya diganti. Tapi karena mereka beli dari tokonya tahu syuruk, akhirnya udah. Ya itu syuruknya jam 5 lebih 55. Berarti cuma 10 menit ini. Besok tambahin ya, di setting tambah 5 menit. Mana ketua DKM-nya mana? Udah nggak ada. Tambah 5 menit, 15 menit. Ya, bisa ngikutin Madinah Munawwarah. Ya, supaya kita sholatnya jelas tidak masuk dalam kategori sholat yang dimakruhkan. Karena sholat ketika matahari terbit itu nggak boleh sebenarnya. Tapi karena salah paham, salah settingan, ya akhirnya salah paham. Maka alasan termasuk bagus, ya, walaupun gini-gini tapi luar biasa. Ya, minimal ininya beda, itu minimal. Ya. Nah, nanti tolong dipromosikan kepada teman-teman lain di masjid-masjid lain, kayak Al-Islam dulu, anunya, monitornya aja, yang lainnya jangan kan gitu. Itu ya. Jadi Imam Nawawi apa? Minimal antum kalau lupa dari awal sampai akhir, yang terakhir ini ingat. Imam Nawawi mengatakan zikir tidak terbatas pada tasbih, tahmid, tahlil ya, dan takbir. Kan itu inti zikir memang 4 itu. Ya subhanallah, alhamdulillah, ya, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Yaitu ketika antum bersolat itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kan itu inti dari doa. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ada orang tidak hafal Al-Fatihah karena mu'allaf, maka Al-Fatihah itu diwakili dengan 4 ini. Al-Fatihah diwakili dengan 4 ini, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini inti daripada, ini kita bahas khusus, saya terinspirasi, mudah-mudahan nanti nggak lupa, saya akan bahas khusus 4 zikir ini. Kenapa kok jadi inti daripada zikir? Kenapa subhanallah, kenapa alhamdulillah, kenapa la ilaha illallah, kenapa Allahu akbar, kenapa 4 ini? Nah, masing-masing kita bahas itu 4 poin, 4 inti zikir. Nah, gitu ya. Tapi saya masuk di sini, Imam Nawawi mengatakan zikir tidak terbatas, sudah 4 itu zikir bilisan para hadirin. Itu zikir bilisan. Kemudian kita bahas zikir ada 3. Zikir bil qalbi, zikir bil lisan, wa zikir bil jawarih. Lah zikir bil jawarih ini dimaksud Imam Nawawi, yaitu Anda mengamalkan Al-Quran dan Sunnah
karena Allah dan untuk mentaati Allah, itu berarti zikir. Itu ya. Jadi beramal, tetapi setiap orang yang beramal karena Allah dengan mentaatinya, maka itu dianggap zikir. Makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surat apa coba? Surat apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surat apa? Nggak tahu kan? Nah, nanti mungkin perlu, maka kami sebenarnya mengusulkan selain menghafal Al-Quran, mahasiswa itu harus hafal ayat-ayat tertentu dan nomor ayatnya, surat-surat tertentu dan nomor ayatnya. Ini terdapat surat Al-Anbiya ayat 7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum. Adalah satu lagi dalam surat, ada dua, An-Nahl. Ya, An-Nahl sama Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat 7. Begitu ya. Nanti dibuka itu. Lah, kemudian dari rahimahullah juga dikuatkan bukan hanya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu mutaakhirin yang baru kemarin. Sebelumnya Sa'ad bin Sa'id bin Jabir, ya, itu mengatakan radhiyallahu anhu dan ulama lain, ya, berkata Atha, ya, Atha ulama yang dahulu mengatakan majlis-majlis zikir. Nah, ini penting ini supaya banyak orang awam nggak tahu. Zikir majlis zikir itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, itu aja majlis zikir. Kita lihat nih, berkata Atha, majlis-majlis zikir adalah majlis-majlis yang membicarakan halal dan haram. Halo? Majlis zikir adalah majlis yang membicarakan halal dan haram. Ada kajian namanya Bulughul Maram, ada kajian fikih wanita, ya, ada fikih zakat, fikih puasa. Itu majlis zikir, ya. Bagaimana Anda membeli, bagaimana Anda menjual, bagaimana Anda melakukan sholat, melaksanakan puasa, bagaimana Anda menikah. Makanya saya diundang oleh Al-Islam. Padahal undangnya sudah berapa bulan yang lalu, undangannya masih lama, tanggal 25 Juni kalau nggak salah, ya. Itu tentang daurah fikih menikah. Nanti yang lain boleh hadir. Daurah fikih menikah, nanti bagaimana manajemennya nggak tahu. Tapi itu majlis zikir maksudnya. Maka Al-Islam itu bagus untuk daurah. Majlis zikir Al-Islam. Ditulis gitu besar, majlis zikir Al-Islam. Pakai banner besar itu. Iya, majlis zikir Al-Islam. Isinya apa? Fikih nikah. Fikih puasa. Harus begitu. Ini bagus itu ya. Kita buat gitu majlis zikir Al-Islam gitu ya. Udah. Saya nggak ngurusi pondok nggak apa-apa, tapi ngurusi majlis zikir aja. Majlis zikir Al-Islam. Isinya fikih nikah. Ya. Fikih jual beli. Loh, ada dasarnya. Ini Atha, seorang tabi'in ya. Atha itu seorang ulama besar pada zaman dahulu. Fikih menikah, fikih menunaikan haji, dan fikih-fikih yang lainnya. Ini majlis zikir, itu majlis halal dan haram. Saya habiskan dulu masalah zikir ini, baru nanti syukur ya. Seseorang yang lupa berzikir akan dimangsa oleh setan. Wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Az-Zukhruf 36. Ini di sini ada ruqyah. Jadi orang kena setan itu biasanya karena enggak berzikir. Ya, kita sebenarnya menemukan teori ruqyah baru yang tidak lazim. Ya. Orang-orang, kalau ada orang sakit dan kemudian saya ketemu dengan siapa ya, saya kok lupa ya, saya ngobrol panjang dengan siapa, itu cocok dengan saya, maksudnya madhabnya sama. Meruqyah orang itu mengobatin orang yang stres, yang kemasukan setan. Itu bukan dibacakan ruqyah gitu aja, itu lemah. Maksudnya lemah itu ada orang, Ustadz saya itu udah diruqyah 1000 ruqyah kok nggak sembuh-sembuh. Caranya bukan gitu. Ruqyah itu adalah dimasukkan ideologi, dimasukkan Al-Quran Sunnah, dipahamkan tentang kalam para ulama, dipahamkan ilmu, itu nanti akan goyah sendiri setan itu. Maka setan paling takut dengan
Orang berilmu, coba lihat kematian apa namanya lupa. Setan itu lebih takut sama satu orang berilmu dibanding dengan 1000 ahli ibadah. Coba bayangkan. Kalau orang berilmu habis, rusak dunia ini. Kalau 1000 ahli ibadah habis, masih banyak ahli ibadah. Ya, ada ya. Maka di sini kalau orang lupa zikir dalam keadaan umum, zikir umum, tidak mesti zikir alhamdulillah, zikir umum, maka setan akan mengganggu dia. Maka orang nggak menuntut ilmu pada hari akhir maka diganggu setan. Ya, dan akhirnya kalau kita kepingin tenang nuntut ilmu. Kalau kita bermatematika, punya banyak matematika, nuntut ilmu. Kalau tidak, kita akan diganggu setan. Nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Yang kedua, surat Al-A'raf ayat 201. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Orang beriman kalau diganggu setan, waswas setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Bagaimana caranya menuntut ilmu? Termasuk wiswas. Kan ada wiswas ya. Wiswas itu karena nggak punya ilmu. Contoh wiswas, kalau orang berwudu, wah ini masih kurang, akhirnya lama dia. Kemudian kalau dia buang air kecil, wah belum habis, akhirnya lama lagi. Ada yang kadang-kadang setengah jam di kamar mandi karena takut keluar lagi, itu namanya wiswas. Makanya kata Pak ulama, ya, kalau antum takut ya air kencingnya netes, ya, maka basahin celana Anda wong dengan air, selesai. Nanti kalau kok basah itu air yang saya semprot tadi seret, sudah selesai. Itu menghilangkan wiswas syaitan di kamar mandi. Ya itu banyak sekali ya. Jadi wiswas syaitan itu banyak banget. Nah, salah satunya itu wiswas sholatnya nggak sah. Wiswas takut dosa, itu juga banyak. Saya pernah kedatangan dokter beberapa tahun yang lalu. Dokter dari Bandung langsung ke sini, stres dia karena takut dosa berlebihan. Seakan-akan neraka itu mengejar dia tiap hari sampai dia nggak bisa tidur selama 3 pekan, nggak tidur, matanya, sorotannya, pandangannya kosong, merah matanya. Kenapa? Takut dosa. Takut dikejar oleh api neraka. Dia lupa bahwa rahmat Allah sangat luas. Ya itu yang kesalahannya, hanya mengambil satu sayap, takut tapi tidak berharap. Orang berdosa iya berdosa, tapi kan ada harapan dari Allah. Kenapa kita sedih terus? Sedih boleh, tapi juga harus senang. Ya, tapi jangan senang terus, tapi juga harus sedih. Jadi gitu, harus seimbang. Baik ya, itu karena tidak punya ilmu. Kemudian terakhir, jika dia sudah dimangsa oleh setan dan menjadi pengikutnya, dipastikan akan sengsara hidupnya, ya kan? Waman a'rada an dzikri. Di sini apa? Barang siapa paling dari mengingatku di sini. Ilmu, salah satunya ilmu. Tidak membaca Al-Qur'an, tidak mentadaburinya, tidak membaca hadis, tidak mentadaburinya, maka fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati. Wallahu a'lam bishawab. Maksud hati menyelesaikan hadis ini, tapi apa daya, waktu sudah habis. Masih ada 2 poin lagi. Saya tanya sama DKM-nya mana pergi, saya mau nanya sebenarnya. Ini terakhir atau masih 7 hari lagi lanjut? Kemarin katanya terakhir aja Ustadz, karena mahasiswa pulang katanya. Gimana diulangi? Gimana? Banyak orang tadi. Ini lebih banyak daripada yang kemarin. Kemarin sepi sekarang. Ya karena mahasiswanya pulang gitu. Kan belum pulang, kapan pulangnya? Besok. Mahasiswa nggak ngaruh, nggak ada mahasiswa juga banyak. Ya sudah, terserah DKM, karena kita kan ikut, ya, tunduk kepada aturan-aturan di sini. Kalau Ustaz sudah selesai, nggak usah dilanjutkan. Ya sudah ya. Tapi masih ada
setengahnya, berarti tahun depan membuka pintu langit jilid 2 gitu ya, baru setengah. Dari 200 halaman baru 100, pas kan. Dari 200 halaman coba buka, kalau nggak percaya punya buku dikira saya ngibul. Itu ya, tulisannya kan 200 tuh, terakhir 200 ya, dikit aja ini, ini nggak dianggap ya, ini 201, ini 200. Dan hari ini kita sampai 100, judulnya 100. Nah, ini nggak direncanakan, memang begitulah takdir Allah. Saya nggak merencanakan, asal aja kan, maju, ternyata kok pas setengah. Nah, ini tanda-tanda perlu dilanjutkan jilid 2. Nah, jadi ini membuka pintu langit 1, berarti membuka pintu langit jilid 2. Boleh tahun depan, boleh bulan depan. Kita nggak tahu. Ya, kapan-kapan dilanjutkan. Sebelum kita melanjutkan menembus pintu langit. Kalau nanti dianggap selesai, berarti kita langsung loncat menembus melalui jalan pintas. Karena ini lama macet, menembus pintu langit ya. Itu isinya tentang doa-doa dari Al-Qur'an, insyaallah. Begitu para hadirin ya. Jadi menurut DKM kata ini terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Ini kalau ada mahasiswa itu ada tulisan 3 kertas. Ini enggak ada mahasiswa, adanya ibu-ibu. Ya, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Kurang keras. Tadi dengarnya hadis yang lalu mengatakan bahwa ya seseorang akan diberikan musibah dengan dosa yang dia kerjakan, kan? Gitu kan, bidzan bin Yusuf. Wa innal abda la yuhramur rizqu bidzan bin yusibu. Pertanyaannya, ya, memang gini ya, ada hadis-hadis yang kalau kita baca dari satu sisi saja kelihatannya bertentangan dengan hadis-hadis lain, padahal tidak. Dalam sisi ini, seseorang hamba, hadis ya, artinya langsung seorang hamba akan dikurangi rezekinya, bahasanya gitu ya, atau dihalangi dari rezekinya karena dosa. Beliau mengatakan, bagaimana? Kan rezeki sudah ditakdirkan. Berarti dosa nggak dosa, kalau rezekinya kaya, kaya kan gitu. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, itu seperti perang. Kalau takdirnya menang ya menang. Kalau takdirnya kalah. Tapi ada usaha dari kita. Itu juga takdir ya. Semuanya gini, dalam perang Uhud itu kenapa kalah? Karena maksiatnya tidak mesti maksiat berzina, maksiatnya enggak taat sama Rasulullah ya, enggak maksiat. Istazallahumus syaitanu bi ba'di ma kasabu, bahasanya gitu, tergelincir karena beberapa sikap mereka yang cinta dunia, rebutan ghanimah, kemudian meninggalkan pos yang ditentukan oleh Rasulullah, itu maksiat besar kan, menyebabkan kalah. Atau melihat tulisannya Dr. Abdul Halim ya. Ya. Beliau nulis tentang buku 33 penyebab runtuhnya 33 negara. Asbab suqut salasu wa thalathina daulah. Ya. Sebab runtuhnya 33 daulah. Itu isunya maksiat semua.
dari Andalus, belum Irak, Baghdad dulu, dan beberapa negara yang hancur karena diserang musuh, diserang pasukan salib, diserang pasukan Tatar, ya, termasuk mungkin negara-negara zaman sekarang. Itu karena dosa dan maksiat, diantaranya berfoya-foya, meninggalkan jihad fisabilillah, meninggalkan istiqdad, termasuk Turki. Jadi khilafah Turkiya yang kita tangisin itu sebenarnya karena maksiat juga. Untuk melihat itu sejarah, bagi ada kadang film itu yang Abdul Hamid II itu, lihat bagaimana di dalam istana sendiri itu terjadi masalah banyak sekali. Pemimpin-pemimpinnya juga meninggalkan ajaran agama, ya. Sehingga apa? Sehingga lemah. Ada yang mengatakan hanya fokus pada peralatan perang saja, pendidikan agamanya kurang, pendidikan agamanya kurang, tidak fokus pada ilmu, ya, akidahnya juga kurang. Nah, itu banyak yang menyebut seperti itu. Artinya apa? Rizki, kemenangan, kesuksesan itu hampir sama, disebabkan oleh kesalahan manusia. Disebabkan oleh kesalahan manusia, terutama dosa, bahasanya dosa, maka nggak sukses. Banyak, termasuk dalam buku Meniti Tangga-Tangga Khusus yang saya tulis itu, orang kenapa nggak usah jauh-jauh tahfidzul Quran, kenapa mahasiswa susah menghafal. Itu kalau kita kaji selama kita di Al-Islam itu, ternyata banyak masalah, mikir ini mikir itu, melanggar. Jadi kalau ingin tahu mahasiswa bermasalah, tahfidznya nggak lancar, selesai itu, kuncinya seperti itu. Oh, ini tahfidznya nggak lancar, coba diselidiki, pasti ada masalah dia. Bener, bisa karena maksiat, bisa karena melanggar, bisa karena banyak pikiran, bisa karena masalah keluarga, ada masalah. Dilihat dari kelancaran tahfidznya. Bener nggak? Halo? Kalau antum nggak lancar tahfidz, mikir banyak hal kan, nggak fokus. Makanya sakautu ila waqi'in su'al hifdzi, ya, fa arsadani ila tarkil ma'asi wa ahbaruni bi anna al-ilma nurun wa nuru la yuhdalil asi. Itu jelas itu. Saya mengeluh kepada guruku Waqi' itu gurunya Imam Syafi'i, ya. Kenapa saya kok sulit menghafal, ya, mudah lupa, ya, dan nggak semangat menuntut ilmu? Fa'arsadani ila tarkil ma'asi, maka dia menasihatin saya untuk meninggalkan maksiat dan menjelaskan bi annal ilma nurun, ilmu itu cahaya, wa anna nurallahi la yuhdalil asi, ya. Cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Antum robah aja rezeki, sakautu ila waqi'in su'ar rizki, kan gitu. Saya konsultasi kepada guru saya, kenapa saya miskin terus, kenapa saya rezekinya terhambat terus, maka akan dijawab fa'arsadani ila tarkil ma'asi, mungkin kamu banyak maksiat sehingga rezeki kamu ditinggal. Kita tahu takdir itu dari mana? Halo? Kalau tahu takdir kita miskin dari mana? Kan nggak tahu, karena takdir itu kalau sudah terjadi, kedepannya kita nggak tahu. Tapi kok kita sulit terus. Introspeksi, evaluasi. Makanya kesalahan itu ada dua, kesalahan agama dan kesalahan dunia. Dan saya perhatikan orang-orang yang kesulitan itu, salah satunya walaupun dia agamanya bagus, kadang kesalahan dunia. Kesalahan dunia itu nggak lepas dari kesalahan agama, karena salah bersikap. Contoh ini supaya antum tidak enggak gerambiang fokus. Masalah penggunaan uang. Itu memang itu hanya manajemen keuangan dunia. Tetapi ada hubungannya dengan akhirat, cara boros. Ya ayyuhalladzina amanu kulu washrabu wala tusrifu. Ya kan jelas kan, agama kan jangan berlebihan. Boros itu pangkal kemiskinan. Setuju enggak? Hemat pangkal kaya. Itu memang orang barat, tapi itu agama. Kita ini kadang-kadang impulsif, ya, impulsif itu apa? Suka belanja, suka beli hal-hal yang kurang penting, bahkan dalam keadaan dia butuh uang belanja, dalam keadaan itu uang utang.
banyak, udah utang belinya masya Allah. Maka kadang saya tuh ini orang ya uangnya dikit tapi gayanya seabrek, gaya penampilannya wow, oke banget, ternyata banyak utangnya. Jangan kalah dengan orang Cina. Cina itu walaupun nggak Islam ya rata-rata ya, tapi dia menggunakan teori Islam. Coba orang Cinanya itu kalau kemana pakai sandal jepit, kaosnya oblong, pakai kolor, nggak mandi, tapi rekeningnya itu miliaran itu. Jadi nggak gaya, dia kaya tapi ya sederhana gitu. Ya. Maksudnya begini, ini filosofi mereka juga, walaupun semuanya nggak semua mereka kaya, sebagian kaya. Karena itu dia itu berani hidup sederhana sebelum punya uang. Punya uang pun kadang-kadang hidupnya sederhana. Ya, berani makannya tempe, sambal, kerupuk, bajunya ya apa adanya itu sudah compang-camping dipakai. Sepatu aja nggak punya, karena nabung. Katanya itu nasihat dari nenek moyang mereka, nabung. Udah sabar dulu, sabar mereka. Itu baru satu sisi, belum sisi yang lain, jaringan mereka satu dengan lainnya, komunitas mereka, apa namanya, ukhuwah mereka itu luar biasa. Kita orang Islam yang punya konsep malah meninggalkan itu semua. Penelitian menyebutkan, itu nanya apa jawabnya apa? Penelitian menyebutkan, saya lupa pengarangnya, tapi seorang ibu-ibu meneliti orang-orang di Indonesia itu namanya Menuju Indonesia Kuat. Coba nanti dicari di Google, Menuju Indonesia Kuat. Ya, itu isinya apa? Mereka teliti. Ternyata rata-rata orang Indonesia ini tidak punya saldo yang besar. Tahu saldo? Tidak punya tabungan yang besar. Baik orang paling kaya maupun apalagi yang miskin. Kok sama ya? Orang yang gajinya 2 juta saldonya ya cuma 50.000 mamanya. Atau anggap saja begitu ya. Yang gajinya 5 juta saldonya juga 50.000 dalam tabungannya itu. Kemudian orang yang gajinya 10 juta saldonya juga 5.000. Orang yang gajinya 100 juta saldonya juga 5.000. Loh kok bisa? Itu menunjukkan terjadi pemborosan dalam membeli keperluan-keperluan yang tidak perlu. Itu salah satu contohnya. Itu maksiat, tapi maksiat yang tidak kentara. Maksiat yang orang anggap itu enggak maksiat, itu maksiat karena wala tusrifu israf, mubadzir. Kan itu. Kalau antum ingin panjang lagi, baca surat Yusuf. Ya, surat Yusuf itu menerangkan untuk mengatasi krisis ekonomi apa? 7 panen itu disimpan. Hasil 7 tahun itu disimpan. Hasil antum bekerja sehari-hari itu disimpan, tabung. Atau makan dikit aja. Mungkin dapat uang 2 juta, yang dimakan cuma 300.000. Maksimal 500.000. Yang lainnya disimpan dan diinvestasikan. Itu kan cara Islam. Bagi 3 kan? Uang ya, 1 juta, yang 300.000 dipakai, yang 300.000 disimpan, yang 300.000 diinvestasikan. Loh. Kalau kita umat Islam 1 juta dipakai semuanya dan ngutang lagi, karena dia nggak kuat hidup sederhana. Coba antum kalau perhatikan, sebagian dari mereka karena itu, bukan karena takdir. Ya takdirnya gitu, dia takdirnya menjadi orang yang boros, tidak ngirit. Nah, bisa nggak kita hidup ngirit? Itu bukannya personal, lembaga-lembaga. Nah, ini bicara panjang. Lembaga-lembaga itu kadang-kadang kalau punya uang, pakai, dia nggak punya saldo. Maka lembaga yang sehat adalah dia punya saldo, sehingga kalau terjadi sesuatu kerusakan apa butuh, dia ada uangnya. Penting ya. Ini teori sederhana, tapi dari Islam. Jadi orang itu kenapa rezekinya seret? Karena salah satunya dosa boros. Itu aja mudahnya gitu. Walaupun dosa-dosa yang lain iya, supaya enggak pusing atau enggak bingung. Salah satunya itu, salah satunya boros, tidak hemat ya, kemudian tidak mau bekerja sungguh-sungguh, tidak mau mencari relasi. Itu juga dosa karena tidak berusaha, malas kan dosa. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal. Malas.
Kok sudah sungguh-sungguh? Ya bolehlah sungguh-sungguh, dilihat dulu sungguh-sungguhnya kayak apa. Jadi sungguh-sungguh itu kadang-kadang hanya dirinya sendiri, pada orang lain anggap dia masih males. Gitu. Makanya kalau kita ngikutin aturan-aturan umum, insya Allah orang kan berhasil secara umum ya. Baru kalau sudah berusaha dengan ilmu yang ada, dengan ketaatan, dengan mengambil pelajaran dari orang lain ya, dengan sungguh-sungguh banget, itu kok tetap miskin, tetap nggak dapat rezeki, baru namanya takdir. Jadi takdir itu terakhir. Lah, bagaimana antum menjawab manjada wajada? Setuju nggak? Berapa yang sungguh-sungguh? Lah gimana takdir? Kalau takdirnya nggak dapat, kalau takdirnya nggak berhasil, untuk apa saya sungguh-sungguh? Akhirnya begitu. Pertanyaan antum begitu. Pak, bagaimana Ustadz hubungannya dengan takdir? Itu orang sungguh-sungguh nggak dapat. Maka jawaban kedua itu apa? Teori umum. Barang siapa yang sungguh-sungguh dia dapat. Ada orang sungguh-sungguh nggak dapat, itu lain cerita. Nah, itu pengecualian, mungkin karena ada sesuatu yang kita nggak tahu. Begitu juga orang yang berdosa kok kaya, itu mungkin lain cerita. Ya. Artinya dengan kesungguhan dan dengan taat kepada Allah, rezeki itu akan muncul. Contoh yang mudah, atau banyak infak, kira-kira miskin enggak? Enggak. Secara umum kalau kita cari orang-orang kenapa kaya-kaya itu karena suka infak. Nah itu salah satunya. Jadi gitu ya. Ini memang kadang-kadang ada bingung orang ya. Kenapa orang kafir kok kaya? Mungkin gini loh. Ya, mungkin dia itu sesuai dengan Islam dalam beberapa hal. Walaupun dia maksiatnya di sisi lain, dan itu termasuk sunatullah. Sunatullah itu orang yang sungguh-sungguh dapat, mau kafir mau muslim itu dapat. Maka orang kafir kaya ya karena takdirnya kaya, nanti juga kemudian kalau ditanya terus itu tanya kaya. Walaupun dia maksiat, nanti akan kita jawab bahwa Allah itu sengaja menguji kita. Jadi kita harus pakai jurus menguji dia dengan harta, menguji kita dengan kemiskinan. Jadi jawab pertanyaan antum itu harus dengan beberapa tahapan. Ya, nanti kalau dikejar lagi, kenapa Korun kaya? Itu untuk menguji dia. Memberikan contoh bahwa orang kaya yang sombong akan tenggelam. Kalau nggak diberi kekayaan, bagaimana kita mengambil contoh tuh kaya yang sombong loh. Kalau dia nggak kaya, gimana memberikan contoh? Jadi Allah itu memberikan Korun itu kekayaan dan hancur untuk contoh. Memberikan Fir'aun kekuasaan yang hebat untuk contoh. Bukan berarti kemudian kita mengatakan contohnya dia maksiat kaya Ustadz, itu maksiat berkuasa Ustadz. Loh justru itu contoh. Sekarang justru yang berkuasa itu bukan orang-orang yang ahli ibadah malah miskin-miskin kan gitu. Itu dilihat dari sisi lain ya. Makanya kalau menjawab pertanyaan itu harus ya bertahap dan dari beberapa sisi supaya nggak bingung. Intinya bahwa udah pegang aja, bermaksiat itu menyebabkan rezeki terhambat, titik, udah gitu aja. Supaya kita nggak bermaksiat dan insya Allah rezeki akan mengalir. Contohnya kalau kita sholat duha, kita ikut pengajian, kita ikut berinfak, insya Allah dengan izin Allah dan yakin rezeki kita akan lancar. Para hadirin ya, hadirin insya Allah lancar rezekinya ya. Sholat subuh berjamaah, berzikir sampai syuruk, insya Allah rezeki lancar, nggak usah mikir macam-macam. Kalau nggak lancar itu urusan kedua. Yang penting kalau sholat subuh berjamaah sampai syuruk, insya Allah rezeki lancar, sudah itu aja. Saya kira itu ya. Nanti yang lainnya dilanjutkan di luar forum. Mudah-mudahan bermanfaat. Seandainya ini adalah terakhir, maka kami mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan ya, selama menyampaikan kajian bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, memberikan kepada taufik dan hidayahnya sehingga kita mencintai ilmu, dan ke depan insya Allah akan kita atur kembali kajian seperti ini supaya agak lebih rapi. Mungkin perlu dirapikan, didaftar, kemudian nanti kurikulumnya seperti apa, dan ada sertifikat. Siapkan nanti Ustaz Jayat sertifikat dan uang.
Nah, berapa begitu sebagai bentuk apresiasi kepada yang mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, sehingga kayak daurah, bukan ceramah biasa tapi daurah. Ada hadiah umroh tiap hari, karena habis sholat subuh zikir, sholat suruk itu dapat umroh sempurna. Gitu hadirin ya, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.